sampai nangis-nangis karena jutaan yang murtad. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Oke, Kain Ama bin Atang. Silakan Kain Ama bin Atang. Oh, ada orangnya nih ternyata di sini. Tuh, Hai Ses, hai Ses, ini makin hari tuh muka makin kayak ada kocan. Ada orangnya di sini. Aduh, swaterpit. Takut dibunuh. Halo. Itu. Takut dibunuh. Oke. Ya. Jadi tentang kemurtatan ini mereka kok nggak mau terima gitu loh. Benar nggak? Tapi iya, benar, kalau Pak. yang mukalap odong-odong satu orang yang namanya dari Islam dimukalapin lagi 2 kali, dipanggain satu sebiji doang. Padahal Muslim Pak, Ya, padahal Muslim juga dimukalapin lagi. Aduh, Gitu loh. Ya. Kasihan. Padahal ini ustadznya sendiri yang ngomong. Nggak mau dipercaya. Mereka ini lama-lama modelnya kayak ini Pak. Jadi kayak bangunan kelihatannya kokoh, padahal dalamnya udah gembos. Yang tadi saya bilang. Model gembos. Gembos di dalam. Iya. Kelihatannya kokoh, tinggal ditiup dikit ya jatuh semua. Iya. Ya. Padahal semua orang dari mulutnya sendiri yang ngaku. Ya. Dari orang-orang sendiri nih kita dengerin. Di dewasa ini lebih getol mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Tuh tiap tahun lebih 1 juta. Tuh Pak, Pak Negara yang udah makan semut rang-rangnya tahu Pak. Iya. Itu baru 1. Kita lihat dengerin lagi. Biar si Miss Bangkai mendengarkan. Tapi kalau nggak mau mendengarkan juga, derita lu. Derita lu, nggak mau dengerin juga. Masa bodoh, derita lu. Ya. Tapi ini semua mengatakan dengan penuh kejujuran. Tadi baru 1 ya. Kita lihat yang kedua. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul? Ya, betul. Dengar tuh, Miss Bangkai. Dengar tuh, yang ngomong siapa? Lu mau percaya apa kagak percaya, derita lu. Oke. Itu yang kedua ya. Kita dengarkan. Yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Supaya
dia muntah-muntah. Makin lama makin jauh umat Islam semakin tergerus. Pemurtatan merajalela terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya ma, saya sudah Kristen. Kapok lo, Miss Bangke. Masih mau lagi? Biar dia telan semua. Ini dia nonton ambil nangis sih Pak. Ih Pak Lidar jahat. Belum lagi yang lain-lain. Nih kita dengerin nih. Dia tuh nggak ada apa-apanya sama si ini. Kita dengerin. Tentunya kita langsung ingat siapa orang gerasa itu. Siapa orang gerasa itu Bapak Saudara yang terkasih? Ada yang ingat? Orang gila. Orang ini adalah namanya Ahmad Soleh, ahli Arabnya luar biasa, orang intelektual, pindah ngapain di sono katanya ya. Kita lihat lagi. Pasti kan dia bilang, itu cuma 3. Itu karangan Oten. Ya. Itu karangan Oten katanya. Bisa aja Oten. I want to talk about a remarkable phenomenon that is going on in Asia and Africa, namely the large-scale conversion of Muslims to Christianity. Historically, this is completely unprecedented. Historically, it's very difficult and very few people. Orang inilah yang dibantah tadi sama Gabriele, siapa tadi? Setless. Ini Dennis de Souza yang dibantah dengan Facebooknya. Oke, kita dengarkan lagi, kita cekokin terus ya supaya paham. Tetapi yang terjadi di Asia Pasifik, mereka naik dengan drastis dari 4,5% menjadi 13,1%, artinya naik 3 kali lipat. Nah ini makanya di sini Asia Pasifik itu termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia adalah negara yang menjadi target pemurtadan Asia Pasifik. Dan lebih parah lagi di Afrika. Afrika naik dari 1,4% menjadi 3,6%, naik 15 kali lipat. Jadi mereka pindahkan target itu ke Asia Pasifik dan ke Afrika. Halaman berikutnya. Di antara sekte dalam agama Kristen atau Nasrani, ternyata Katolik merupakan pengaruh terbesar, yaitu 1,1 miliar tahun 2011, atau dalam persentase 15,9%. Ini bukan main-main loh. Ini di MUI, di MUI loh. MUI Pusat ini. Ini di MUI Pusat. Mereka sedang kepanasan, kejang-kejang karena pemurtatan yang videonya Din Syamsuddin itu Pak Lidara. Iya. Ini tuh baca tuh belakangnya MUI Pusat. Ini mereka sedang membahas yang murtad. Terus Miss Bangkai mau membantah ini. No, bantah aja. Lu jitak aja tuh kepalanya orang ini.
Ya, betul apa betul? Ya. Itu di MUI loh. Murtad. Nganu Pak Lidara di kuburannya Jibril, soalnya sudah di Iran sudah ada kuburannya Jibril. Iya, ada kuburan Jibril. Oh, sudah mati kok. Kita dengarkan lagi dari Malaysia. Dia saja pusing 7 keliling. Banyak yang murtad. Pusing dia. Kita dengarkan. That is really threatening the core of our society. Something that is so severe, so serious, that almost every single day I deal with it. Every single day. And that is Muslim youth leaving Islam. What percentage do you think that would be? Is it 2% of our youth? Is it 3? Give me a number. I want to share with you. Give me a number. 10, 5%. No, I want more than 5. 15, more. 20, more. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Do you know how many? Ngeri kan? 24% pemuda Islam meninggalkan Islam. Emails, brother, I have doubts. What doubts, man? What embarrassment is that? Why you have doubts? Why? Get the hell out of here! Get the hell out of here! And these weak Muslims in the West, sending me emails and this, I'm losing my faith and I'm a Hafiz. I'm losing. Get the hell out! You are never a strong believer in the first place, you weakling. You're a weakling. It is rare that you would find back home a young man. Ini dari Abu Hurairah Center. Or a young woman addressing their parents, their family, and telling them, I don't believe in Allah. I don't believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a messenger of Allah. I don't believe that the Quran is a book of revelation. That is unthinkable. That is the unthinkable. It is happening. It is happening continuously. It is going to become an avalanche, a tsunami that is going to hit our community in such a way that we will have a very difficult time standing. It will knock us over. Ya. Sedih, luka tidak berdarah. Itu fakta-faktanya. Belum lagi yang lain, masih ratusan videonya. Kalau mau diputerin sampai pagi, nggak selesai. Karena ini saja sampai nangis-nangis murtad. जो औरात हैं उनके साथ वो निजासत को साफ करना, फिर आले बैत साहबा वाजे मुतारात के मुकद्दस नाम, उनको माज़अल्लाह सरेआम उनके ऊपर गंदगी डालना और इस तरह की वीडियोस ये हैं। मैंने आज तक आपको इस तरह कमजोर नहीं देखा। हम किसी जगह पे तौहीन नहीं सुनी। Sampai nangis-nangis. Sampai nangis-nangis karena jutaan yang murtad. हम वो बदनसीब हैं जो ये सारा कुछ देख रहे हैं। जिंदगी खराब कर दी गई है और इस मुल्क का अमन, इस मुल्क की तबाही करने के लिए इस हद तक मेरा दुश्मन गिर जाएगा। Unthinkable is happening and unthinkable is happening. Ya.
nangis, ya, gara-gara tsunami, avalanche, tsunami murtad. Jelas. Itu artinya amblas kan Pak ya? Amblas ya? Avalanche itu longsor. Iya, benar. Longsor. Longsoran. Longsor. Nih, nenek-nenek aja nih. Soal kurban-kurban nggak tahu. Soal apa? Yang saya cari cuma itu. Apa katanya 73 golongan ayat 1. Cek dina hadis Quran. Itu nggak tahu di mana. Ya saya nyari dari dulu nggak ada. Cuma dicari di sini ada. Omar ngomong sama keluarga sama Haji, tapi mereka katakan bahwa apa? Jangan bicara. Jangan bicara. Diam. Jangan bicara pada orang lain. Kemana carinya? Nggak tahu saya mah. Mama oga nggak tahu. Jangan cari sampai ke dalam gitu. Saya mah ingin cari sampai kemana ge. Nah itu yang menyelamatkan kita ke dunia tuh. Itu Yesus yang ya saya mimpi dulu ya saya karena ini Nabi Yesus teh bisa begini ya ini saya di mana iya saya yang namanya Yesus teh oh ini kan Nabi Yesus bukan ya waktu itu saya pergi ya berdoa di kamar doa oh iya betul ini kata saya ini saya yang baru mimpi teh iya ini saya dipeluk gitu gambarnya Yesus teh iya ini iya yang menyelamatkan kita teh anak saya yang tidak percaya semuanya yang satu yang percaya sama saya iya Aas yang gede saya mau percaya ibu tuh karena yang 5 anaknya di Bandung yang 1 si Ning di sini makanya ibu tuh mau ikut sama si Ning yang 1 yang 5 gimana yang itu terserah kamu yang besar yang sudah yang tahu bapaknya udah meninggal Ning teh eta mama sendiri biarkan mama jadi Kristen oke nggak ada balanya baik gitu mama Timor biarkan mati mah di mana oke dikubur yang ibu kalau orang-orang bau dikubur kalau enggak ya biarkan ibu mah yang mau ke Timor mau masuk Kristen ibu mah 100% percaya saya mah 100%. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Majelis Ulama Indonesia kembali resah. Kenapa banyak orang Islam yang murtad, artinya keluar dari agamanya di daerah Langkat. MUI menganggap jumlah mereka yang murtad itu tidak sedikit. Persoalan murtad ini memang sering menjadi keprihatinan lembaga atau organisasi Islam di Indonesia. Pihak yang sering menjadi objek kesalahan adalah pihak luar. Dalam hal ini agama yang dijadikan sebagai agama pindahan. Dalam kasus Langkat, katakanlah agama Kristen. Menurut Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, ada 2 pihak yang menjadi penyebab mereka murtad. Pertama, pihak eksternal. Pihak eksternal ini mereka sebut kelompok yang memang secara masif menyebarkan agar orang Islam menjadi murtad. Menurut MUI, jalur yang ditempuh adalah melalui pernikahan. Sebab internalnya adalah lemahnya keimanan. Saya melihat bahwa justru faktor internal yang harus kita perkuat jika tidak mau banyak orang Islam yang keluar dari agama mereka. Jika seseorang merasa yakin dan teguh bahwa Islam adalah agama mereka, maka godaan apapun yang berasal dari luar tidak akan mengganggu keberadaannya sebagai seorang Muslim. Karena Kristen, berarti ada disemayamkan dong? Oh, papaku Muslim. Oh, papa kamu Muslim? Oh, kok kamu bisa Kristen? Long story. Oh, tapi sudah pindah dari dulu atau memang dari awal udah Kristen? Atau di Jakarta? Sejak papaku meninggal itu aku udah. Jadi orang tua aku Muslim. Orang tua kamu Muslim? Kakak aku Muslim,
Semua Muslim. Adik aku Muslim. Kamu Kristen. Yes. Tapi itu setelah ayah meninggal ya? Aku beralih itu usia 13 tahun. Ayah meninggal umur? 52. Aku umur 16. 16. Berarti sebelum ayah meninggal kamu udah Kristen? Yes. Sendirian? Yes. Wow. Betul banget. Karena? Ini sesinya panjang kalau itu ditanya. Mau lihat masih banyak. Oke, kita lihat. Masih banyak yang mau lihat. Panas itu pala. Banyak. Sudah guling-guling bangke. Iya nih bangke lagi guling-guling nih. Ih Palidar Ahab, aku dijolimi. Ya, loh, ini fakta semua yang kita sajikan. Mau bantah, oh, bukan urusan gua, derita lu. Iya benar, kita kan ngasih fakta dan bukti. Bantah. Ini Hajar dari Iran. Thank God for today and this night. God give us opportunity to speak about the Lord Jesus Christ according to the Holy Bible. The salvation is free, no charge, without work. Salvation is free as a gift. As a gift you take it without just to say, thank you Lord Jesus Christ, I am a sinner, forgive me, I want to follow you according to the Holy Bible. Please, it's very simple. You could say, Lord Jesus Christ, forgive me what I did, Lord Jesus Christ, what I did. Give me eternal life by faith. Give me eternal life by faith, not my work. Believe me, the time you just decide to worship God, decide to believe in God, decide to ask God, come to my heart, stay in my heart, give me eternal life. I want to follow you according to the Holy Bible. You will see the Holy Spirit. He will work for you and He will strengthen you. He will make you growing. He will make you growing day by day. Today we are here. Tomorrow we don't know what will happen. You see what the world is happening. It's all is coming from Genesis to Revelation. I see it every day. Whatever happened to this world, according exactly to the Holy Bible. Almighty God. Hallelujah. Don't say tomorrow I will do it. Just God, ask God, you are daddy. I wanted to be with you. Save me by the blood of Jesus Christ. Save me by grace of God. Ephesians chapter 2 and verse 2 and verse... And he pulled out a long golden sword from his side, and he beheaded the woman. When I saw this at the age of 8, I started shaking with fear and anxiety that overcame me. And the commotion in the crowd, the men were chanting, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 times, which is what is great. Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kesaksiannya ya jelas. Mau berapa banyak lagi? Yang nganu paling darah videonya yang ada lagunya kayak tadi Wale. Nah, itu enak itu. Kita tonton. Kita dengerin lagi. Bling-bling. Ada kemuliaan di balik salib. Dan ku ya itu pada gua nggak tahu dah. Mabok loh. Iya. Lu mau terima syukur, nggak mau terima ya udah, bukan urusan gue. Masa bodoh. Nanti dibilang TikTok pun dimurtadkan katanya. Waduh, repot sama nababan itu. Hewan tumbuhan dimurtadkan. Iya. Oke. Kambing dijagain kambing, takut murtad kambingnya. Kambing aja sampai dijagain takut murtad. Ya itu. Ya, karena itu. Apa? Kalau kambing itu balik darah dimurtadkan karena kan nabinya kan Adam, umatnya kan hanya hewan dan tumbuhan waktu itu. Jadi Adam itu kan sudah Muslim. Nah, jadi kambing tumbuhan itu kan agamanya mereka takut dimurtadkan. Lanjut.
ini aja murtad nih. Kita dengerin. Muhammad Fazahudan, anak angkat Ustadz Arifin Ilham, sekaligus aransemen dan penyanyi religi Islam. Topiknya terkenal sekali. James, ini penyanyi gereja. Ini penuh tato semua tangan beliau. Dia mualaf, habis mualaf nggak tahan, balik lagi. Nah, tuh. Masih dalam kebingungan dan kegelapan. Sekarang Muhammad Fazahudan memuji dan memuliakan nama. Sangat jauh dari Tuhan. Dulu dia nyanyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja dunia kau jadikan majelis zikirmu, bumi masjidmu. Sekarang begini ya. Biji mana ini? Tadi sajadahmu. Aduh. Ayo, mau apa lagi? Itu tadi yang salah Ustadz Tomat Pak Lidara. Iya, dia kan mengharamkan musik gitu kan. Nah, jadi padahal yang murtad ini cinta dengan musik, jadi serba bingung dia lah. Saya melafalkan Quran dengan nada haram, kan gitu kan. Jadi dari mereka sendiri sih yang ini. Iya, oke, kita dengerin lagi. Murtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi, tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi, bukan diselesaikan masalahnya. Karena kita tuh gak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu, kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu. Tuh, Miss Bangka itu, jangan menutupi kebohongan itu, nutupin fakta. Tuh, diomelin lo sama Ustadz Gembul. Iya lo, maunya rebahan aja lo kayak nama. Tampilkan Pak Lidara, videonya Abi Saifuddin kan mereka sangat benci. Abi Saifuddin, lebih ngeri kalau Saifuddin malah. Ya, kita. Tapi kalau Universitas Haifa itu kan nggak bisa ditutup Pak sama dia, udah kadung nyemplung dia Pak. Iya nggak bisa, udah ngomong kosong udah kelihatan. Itu, ya. Apalagi kalau denger ini, apalagi kalau denger. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya.
Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita, itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak, bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini ya. Paham, tetapi ditulis saja bilang. Ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita. Kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Emerian. Iya, Pak. Ada yang panas nyariin, ada yang nyariin lu tuh, Emerian. Mana? Nih. Wes, Aragasa. Kupingnya panas, naik. Pak Liara, saya memang bingung Pak Liara mau mengatakan apa saya Pak, ada dimasukkan, ada tidak dimasukkan. Saya bingung Pak, mau dinamakan apa Pak ya? Kira-kira. Karena penuh kontradiksi. Kita dengarkan. Abrogasi Pak. Soalnya kemudian adalah bagaimana kita mengatasi ambiguitas teks kitab suci ini. Nah ini yang akan kita diskusikan pada malam ini. Pertama kita ingin mendiskusikan pandangan tradisional, ya, pandangan yang dianut oleh kebanyakan umat Islam dalam memahami ambiguitas teks kitab suci. Ya. Jadi sebenarnya para ulama terdahulu itu mengakui adanya ambiguitas ini. Ya. Walaupun kaum muslim modern ketika kita mengatakan ada ambiguitas teks kitab suci, ada ambiguitas dalam Al-Quran, ada kontradiksi dalam Al-Quran, kata kontradiksi, ambiguitas atau ambivalensi itu cenderung direspon dengan sangat negatif. Ya. Bagaimana mungkin ya, dalam Al-Quran itu ada kontradiksi? Itu adalah suatu sikap yang tidak tepat kalau kita menganggap dalam Al-Quran itu ada ambiguitas, ada ambivalensi dan seterusnya. Ini sebenarnya pandangan modern, orang-orang yang terlalu bersemangat dalam beragama. Ya. Para ulama terdahulu itu tidak mempermasalahkan anggapan ada kontradiksi dalam Al-Quran. Karena itu, para ulama terdahulu itu mengajukan solusi terhadap kontradiksi-kontradiksi dalam Al-Quran yang dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah ta'arud. Ya. Ada ta'arud, ada perbedaan, ada ambiguitas, ada kontradiksi. Ada ambiguitas, ada kontradiksi. Bawa pusing. Ya. Aduh, ini keluar dulu Pak, ntar meledak tuh HP Pak. Waduh.
Keluar dulu putra surga akhirat. Headsetnya cabut dulu, tancap lagi. Headsetnya dicabut dulu Pak. Korslet tuh guruk nggak kedengeran. Diperbaiki dulu Pak. Halo, oke. Ya silakan, bagus. Ya silakan. Ya, luar biasa Pak ya. Anak Tuhan Yesus nih luar biasa. Ya, malam nih saya mau menyampaikan ya, macam cerita Isa dengan Yesus memang tidak sama, sebab cerita Yesus nih dia teliti dari cerita dia sampai dia salib. Yang dia selepas makan dengan 12 murid dia sebelum dia ditangkap dia pun membuat mujizat ya, sebelum dia ditangkap. Yang tentara tuh yang dipotong oleh Peter telinga dia, sempat juga Tuhan Yesus membuat mujizat menyembuhkan telinga. Lepas itu dia sebelum dia ditangkap sampai kesaksian dia sampai dari malam tuh sebelum Yesus disalib, kesaksian dia sampai pagi, yaitu Saint Peter menyangkal dia selama 3 kali ya sebelum ayam berkokok. Jelas ya Pak, jelas. Jadi tak sama dengan kitab yang di sebelah tuh, tidak tahu asal usul penyaliban Tuhan Yesus, lepas itu diangkat. Lepas itu mereka katakan Judas yang ditukar, sedangkan Judas yang menjual Yesus kepada imam-imam. Lepas iya tidak sama, sebab mereka selalu nak sama-samakan Yesus ni dengan Isa. Nah, dari cerita Isa di sebelah sana pun tidak juga sama. Tak tahu dari mana usul Isa itu. Jadi gitulah Pak. Ya. Satu lagi Pak. Saya mau tanya pasal, mungkin Pak Yamin boleh terangkan pasal Musa, Ishak, Yakub, Abraham, di manakah tertulis di Al-Quran yang mereka menyembah Allah SWT? Ya. Sedangkan Muhammad yang menyembah SWT, Tuhan negeri Mekah. Adakah Musa, Abraham, Ishak mereka menyembah SWT itu? Tidak ada di Al-Quran. Mungkin Pak Yamin boleh jawab tuh nanti ya. Pak Lidara, bolehkah saya menyanyi? Nyanyikan satu lagu? Boleh Pak, boleh. Boleh Pak. Ya, tapi ini versi Iban bolehkah? Versi Dayak. Oh boleh, versi Dayak Iban, silakan. Iya. Sekejap ya. Ya. Meruan Tuhan direja, kepegal dosa sudah dijaga semua manusia. Cukuplah kau rindu, oh Tuhan hidupku. Dosaku diberi
Ngau darah titinan aku mesawati Menanti nantiku Buat diragang di Palu Aku tak berdosa Tapi Tuhan diterima Ngaban pengatur oleh kalah Aku mesawati Aku nyerah diri Nagai jarimu Tuhan Gunakan tubuhku Ngerjakan pengawal Meruang ku ngenang Tuhan tidak direga Ketegal besar Sudah dijaga Semua manusia Cukup mesem rindu Oh Tuhan Yesusku Dosaku dibersih Engkau darah sucian Aku mesawati Masih panjang. Oke, sekian lanjut. Pak, minta Pak Yamin jawab soalan saya luar tadi itu, Pak. Ya. Luar biasa. Itu lagu Dayak Iban ya, Pak ya? Iya, Dayak Iban. Saya Sarawak, Pak. Sarawak. Oh, Sarawak Dayak Iban ya. Oke. Iya. Ya, di Sarawak banyak Iya, Dayak iya. Iban ya memang ya. Iya, ya sini kebanyakan Kristen Dayak Iban semua sini. Amin. Ya, betul. Iya, iya, Lidara. iya. Ada. Pak Lidara. Ya, terima kasih Pak Ya. Lidara. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Lidara. Ya. Ini kan habis ini kan kesempatan Yamin Al Miracle ini bicara. Nah, tolong Iya. nanti Lemerian jangan suruh ganggu dulu ya. Kita nikmati kegalauannya dulu. Ya, Iya. lanjut Pak Lidara. Oke, kita sapa dulu ya. Selamat malam, Pak Yamin. Minuman keras, Al-Miras. Al-Miras kan? Miras apa artinya? Minuman keras, miras. Minuman keras berarti Yamin si minuman keras. Silakan. The vodka, Pak. The vodka. The vodka. Iya. Bagaimana kabar? Baik-baik. Selamat malam. Kabar alhamdulillah khair. Khair. Alhamdulillah. Ya. Oke, bagus. Khair. La khair. Ya itu kan Yamin. Al-Miras. Tempat itu di mana tempat saya dilahirkan. Kalau miras, Miras itu berasal dari kata transmigrasi. Oh, transmigrasi, bukannya minuman keras. Dari transmigrasi. Katanya mirasi minuman keras. Ya, karena lidahnya agak kaku. Ya, seperti orang Yunani itu kan nggak bisa, harus kalau ngomong kan ada, kalau nggak us. Nah, ini dari gitu. transmigrasi, jadi tersingkat menjadi mirasi. Kalau saya pindah ke Yunani, tinggal tambahin anus aja. Mirasi. Berarti intinya tetap minuman keras kan? Tetap minuman keras maksudnya. Inilah sesuatu kan punya akar kata dan makna secara etimologi. Ya udah cukup. Itu jawab tuh pertanyaan tuh Pak Putra Surga Akhirat tuh tadi. Apa? Pertanyaan apa?
Tadi nggak dengerin. Iya. Saya baru bangun ini, baru dari kamar mandi. Iya. Baru aja bangun. Silakan, Pak. Dikasih nikmat tidur gitu kan. Iya. Silakan Pak Putra, surga akhirat. Pak Yamin, saya mau tanya nih. Di manakah Musa, Abraham, Yakub, Ishak menyembah Allah SWT di Quran, adakah? Bertebaran tuh. Robi wa Musa wa Harun, terus dia tuh kan menyembah Tuhan yang esa, tidak menyembah Tuhan yang lain. Tuhannya itu satu yang disembah. Tapi makanya Muhammad menyembah dia tuh Musa, Harun, Abraham, Daud, Sulaiman, seluruhnya itu menyembah Tuhan yang satu. Gitu kan. Makanya disebut orang yang berserah diri terhadap Tuhan yang satu. Namanya kan, orangnya namanya muslimin. Gitu kan. Muslim, orang yang menyembah Tuhan satu. Oke, mantap Pak Yamin. Ini baru mantap nih jawabannya Pak Yamin nih. Saya setuju nih. Tapi ngomong-ngomong Pak Yamin, Tuhan yang satunya itu siapa namanya Pak Yamin? Tuhan yang satu itu namanya siapa? Kalau di Islam namanya Allah. Nah, kalau mereka orang Ibrani apa ya? Ada yang nggak usah ke Ibrani yang ditanya Islam, Pak. Udah nggak usah lari kemana-mana. Jawab kalau aja, Islam silakan. ya, kalau dari bahasa Islam ya Tuhan yang satu ya satu, Allah. Allah siapa Pak? Pak Yamin? Allah siapa? Allah siapa namanya? Ya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Pak, ada nggak dalilnya Pak yang namanya disebutkan Pak, namanya bahwa dia itu namanya Allah SWT Pak, Bang? Lihat aja kul huwallahu ahad, inna nabahu. Enggak, maksudnya ada nggak dalilnya yang mengatakan bahwa aku adalah Allah SWT, ada nggak Bang? Coba Bang, tunjukin dalilnya Bang. Innani Allah, surat Taubah ayat 40 apa berapa itu ada. Bukan begitu Lemerian. Pertanyaannya kalau Tuhan yang satu, yang Esa itu kok kalau SWT bersumpah demi Tuhan pemilik timur dan barat, kok ada yang Tuhan yang lain? Gimana? Kalau Allah bersumpah dengan ciptaannya itu berarti dia akan menunjukkan sesuatu dengan ciptaannya. Sumpah lo demi Allah, aku ini loh. Sumpah lo demi orang ini loh. Sumpah lo ini. Artinya Allah itu akan menunjukkan sesuatu dengan yang ciptaannya. Orang Allah bersumpah kepada Tuhan bukan ciptaannya kok. Coba KS 70 ayat 40 ayo. Dibuka itu KS 70 ayat 40. Gini. Secara umum, kalau Allah tuh bersumpah demi ciptaannya itu artinya ciptaannya itu berharga loh, ada sesuatu loh. Sama kayak saya punya keris. Sumpah loh demi keris ini berguna loh. Nah, begitu. Artinya ada maksud dari yang diciptakan. Loh, kalau Tuhan itu namanya Allah ciptaan bersumpah tidak demi Yamin. ciptaannya. Bunyinya dalilnya itu Allah SWT itu bersumpah kepada Tuhan, bukan ciptaan Tuhan pemilik timur dan barat. Ya emang pemilik timur dan barat siapa? Ya tetap Allah, balik-balik ke Allah. Satu lagi Pak Yamin. Timur dan barat siapa? Pemilik timur dan barat. Enggak, itu masih penasaran, Bang Afir. Sebenarnya masih penasaran loh. Itu nama Allah SWT itu dari mana gitu? Kalau di Musa kan, kalau di kita ada tuh. Waktu ditanya kalau orang Israel nanya, siapa sebut nama Allahnya? Aku adalah aku. Nah, itu kan dihitungnya jadi YHWH. Nah, kalau di Pak Yamin tuh tahu SWT dari mana Pak Yamin? Nama SWT itu. Kapan dia ngomong gitu? Allah kan sudah jelas mengatakan dirinya qul huwallahu ahad, disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disampaikan ke kita qul huwallahu ahad. Iya, nggak ada SWT-nya, bukan SWT bilangnya. Gimana sih Pak Bang Yamin? Maksudnya di mana gitu di ayat Quran yang mengatakan bahwa nama aku tuh Allah SWT gitu? Di mana? Ada di surat Al-Anfal itu. Ada SWT-nya juga ada gitu. Inna aku adalah Allah, sembahlah aku sembahlah aku melalui sholat. Iya, SWT-nya artinya apa, Bang? SWT itu subhanahu wa ta'ala. Ada nggak di ayat Quran yang menyebutkan gelar SWT itu?
yang menunjukkan bahwa itu dia. Gitu. Nama aku Allah SWT gitu. Ada nggak? Gitu. Aduh. Pak Yamin tanya apa jawabnya kemana? Biasa. Apa ya men? Ya itu sudah jelas-jelas kan. Kul huwallahu ahad. Allah boleh jadi manusia apa ya? Inani Allahu. Akulah Allah, sembahlah gitu kan. Pak Yamin, Allah kan berkuasa. Allah SWT boleh jadi manusia kah? Allah SWT. Mau tanya nih. Ya. Yang kurang kerjaan lah Allah menjadi manusia, Pak. Kayak Pak Yamin kurang kerjaan tapi aja dari tadi. Ya, nggak bisa diingat. Ya ngapain yang maha kuasa menjadi ciptaannya kurang kerjaan apa? Pak Yamin, kalau Allah SWT itu maha kuasa kok minta disembah ya? Ya itu sebagai perwujudan kita untuk menyembah. Kalau nggak disembah ya gimana? Kita mau menyembah siapa? Gitu kan. Percaya kebutuhan kita. Soal menyembah Allah itu kebutuhan kita. Allah juga nggak disembah. Kalau di Alkitab itu yang minta disembah itu cuman setan, cuman iblis. Cuman iblis yang minta disembah. Orang mau menyembah dia enggak berkurang kemahakuasaannya, Pak. Kalau masalah menyembah dia dalam sholat itu kebutuhan kita pencipta. Tapi kan ujung-ujungnya nanti ke neraka juga, Pak Yamin. Enggak, kalau dia enggak, sebentar Pak, sebentar. Kalau tadi dia bilang, Yamin bilang, Allah itu nggak kurang ke mahkuasanya walaupun kemuliaannya, walaupun nggak disembah. Kenapa minta disembah? Ya minta disembah siapa? Kalau sudah mengaku sebagai umatnya, ya harus disembah dong. Kan di surat Taha itu dikatakan akulah Allah, sembahlah aku. Itu kan minta disembah. Kalau dia tidak kekurangan kemuliaannya, kalau tidak disembah, ngapain ngemis-ngemis minta disembah? Mengingatku melalui sholat itu tuh, Pak. Iya kan sembah, kan suruh nyembah. Artinya kan dia minta disembah. Lah kalau sudah mengaku Allah itu Tuhannya disembah toh, Pak. Gimana? Kan sudah masuk aturan, sudah mengikuti aturan. Ya paling darah masuk ke rumah saya ya harus ikut aturan saya toh. Iya. Iya, masalah gini Pak Yamin, antara kesadaran sendiri dengan disuruh tuh berbeda Pak Yamin. Ini kok disuruh-suruh menyembah, bukan kesadaran sendiri, harus kan kesadaran sendiri. Kalau sadar sendiri nggak usah suruh. Yamin, sembahlah aku, nggak perlu. Kita itu kan sudah Islam itu kan ada aturannya Pak ya. Kalau sudah masuk Islam, sudah mengaku Allah sebagai Tuhan, ya ikut aturan Tuhan lah. Pak Lidara masuk rumah saya, ya ikut aturan rumah saya gitu kan. Ya sama. Iya, karena saya tahu diri kan, bukan karena saya disuruh kan. Masa saya disuruh Pak Lidara, lepas sendalu, kan nggak enak sama tamu begitu juga. Pasti kan karena kesadaran tamunya sendiri. Kita copot sendal, kita kasih salam. Itu kan kesadaran tamu sendiri harusnya. Betul nggak Pak Lidara? Iya. Kalau dihukum itu, kalau orang ngaku-ngaku kalau nggak ada buktinya itu namanya pembual. Kalau beragama Islam itu nggak usah ribet-ribet, simple Pak. Beragama Islam itu simple. Benar. Nggak usah ribet-ribet. Kebetulan bocin memang jelas namanya Allah gitu kan. Simple Islam itu kan. Tuhannya nggak sama dengan makhluk. Simple tapi SAW itu apa sih artinya? Kan Allah bersalawat terhadap Nabi, kok bisa ya? Pak Yamin. Pak Yamin. Mulai mulai ngeheng. Mulai Pak Lidara, mulai ngeheng dia. Mulai mogok otaknya panas sudah. Iya, otaknya udah panas sudah. Pak Yamin.
Pak Yamin. Nah, untuk umatnya menghormati nabinya. Tuh arti kan? Nggak nyambung kan, orang belum ditanya apa-apa dijawab. Belum ditanya. Pak Yamin. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu sama enggak tuh sama SWT? Ya pokoknya menyembah Tuhan yang satu. Ya pertanyaan tuh sama. Kalau di dalam Al-Quran juga sama Allah. Kan kalau di dalam bahasa Al-Quran namanya Allah. Dalam bahasa Al-Quran. Sama Tuhannya Israel sama Kristen sama enggak? Tuhannya Israel kalau dengan SWT. Tuhannya Kristen. Ya Tuhannya Israel sama Tuhannya Kristen kan sama. Nah saya Abraham, bukan orang Kristen ya nggak tahu Pak Tuhannya orang Kristen siapa, Tuhannya orang Israel siapa ya nggak tahu. Sama tuh Allah SWT sama tidak? Beda atau kalau tidak? Tuhannya Nabi Musa sama Tuhannya Nabi Muhammad sama. Oh ya oke ya sama ya. Nah kalau Tuhannya Musa itu dipanggilnya Bapa. Bapak dari mana? Kalau WST dipanggil Bapak tidak? Kayak gini aja sekarang ada nggak lapas Allah di hukum Taurat? Apa sih? Saya nggak tahu istilah Bapak. Dipanggilnya itu Bapak. Istilah Ntar lu Bang Cahaya, biar Bang lu biar tuntas. Biarin lu biar Bang. Istilah Bapak itu apa sih artinya istilah Bapak itu? Di dalam Alkitab itu kan memanggil mereka Bapak banyak sekali ya. Yesaya 6:48, Yesaya 6:3, 39, Ulangan 32. Nah, maknanya apa? Makna Bapak itu apa? Maknanya ya, Bapak untuk panggilan Allah mereka itu Hasem Bapak. Orang Kristen juga memanggil Bapak. Orang Islam panggil enggak Bapak Allahnya? Ada enggak? Kalau di Islam enggak ada kata-kata Bapak. Ya berarti beda. Ya itu berarti beda. Kalau mau sama ya manggil Bapak. Ini orang Israel apa Nabi Musa? Ya Musa itu orang mana? Ya, orang Israel. Ya, iya, manggilnya Bapak. Kalau di Islam nggak kenal kata-kata ya, Bapak. Berarti beda. Berarti beda. Itu maknanya apa sih? Panggilan aja kan? Atau panggilan makna seperti Bapak dengan anak atau gimana? Atau Bapak itu orang yang melindungi apa-apa? Ke maknanya atau ke apa? Ya, maknanya closely, Pak. Closely. Nama Bapak. Itu closely. Udah ada nggak orang Islam manggil Tuhannya Bapak, Allahnya Bapak gitu? Kalau nggak ada ya beda, jangan disama-samain. Kalau panggil Bapak malah dilaknat nanti. Beda ya. Kalau orang Israel ya nggak tahu saya Pak. Nah ya makanya kalau nggak tahu kok mau nyamain. Bukan. Kalau orang Israel nyebut YHWH itu apa tuh? Yehova, terus apa lagi tuh? Itu nama Yehova, apa lagi tuh? Nama Hashem. Ya, itu panggilan. Jadi karena orang Israel itu tidak bisa memanggil Allahnya dengan nama kayak SWT gitu. Nah, kalau orang Kristen berarti sama kayak orang Israel, Yehova gitu. Iya, Bapak sama. Di teks aslinya panggilannya? Ada, banyak. Apa panggilan kalau di teks aslinya? Yesus saja mengajari doa Bapa kami yang di surga. Orang Israel juga memanggilnya Bapa. Orang Muslim memanggil Bapa tidak. Kalau tidak ada ya berarti tidak sama. Ya. Ini kan istilah bahasa ya. Kalau di Islam tuh kalau berdoa ya sudah ada tujuan. Bukan bahasa. Kalau panggilan tuh bukan bahasa, itu sesuatu yang otentik gitu loh. Itu berarti kalau di kayak gini Pak Yamin, kalau di orang Yahudi bilangnya Bapak, orang Kristen dipanggilnya Bapak, kalau di Islam nggak ada panggilan Bapak ya berarti beda, bener. Karena itu otentik. Nggak bisa, bukannya dengan Kristen sama hanya penamaan, itu otentik. Ya, Yahudi dan Kristen sama. Sama. Bapak manggilnya. Nah, kalau di Islam ada nggak panggil Bapak?
Enggak ada istilah Pak tuh. Ya udah berarti beda, udah ya udah jelas beda. Lanjut Kang aja kafir, lanjut Bang. Slave Pak. Slave different with son. Slave Pak. Slave sama son. Slave son. Iya, budak sama anak beda. Budak sama anak maksudnya gimana? Budak sama anak. Ya, Lemberian kasih tahu tuh. Susah Bang, itu lagi tambah jauh Bang ngasih taunya Bang. Ini nggak paham. Atau gini aja Pak Yamin, saya mau tanya, itu kan Nabi Muhammad itu kan membawa Islam menjadi Nabi kan setelah umur 40 tahun, betul ya? Iya, 40 tahun. Ya, jadi waktu Nabi Muhammad itu menikah dengan Khadijah, berarti kan dia belum Muslim toh, belum Islam toh? Nah, saya tanya, agamanya apa sebelum membawa Islam Muhammad itu? Islam itu kan berserah diri terhadap Tuhan yang satu. Iya, sekarang berserah diri kalau nggak ada ini gimana sih? Kan dulu Bang Raja Kafir, ini udah nggak benar lagi nih Bang Raja Kafir. Muslim berserah diri, Islam berserah diri, yang benar yang mana? Itu orangnya, Muslim itu subjeknya. Udah nggak. Tadi katanya muslimin, kalau orangnya namanya muslimin. Tadi Pak Yamin sendiri ngomong. Muslimin kalau yang laki-laki, muslimat yang perempuan. Ya, ini berarti bukan Islam kan? Ya berarti bukan Islam dong. Tadi kan Pak Yamin ngomong perempuan. Ya berarti bukan Islam kan? Pertanyaannya, Muhammad sebelum membawa Islam agamanya apa? Agamanya? Ya, dia ngikuti milah Ibrahim gitu kan. Berarti sebelum ada Islam, berarti kalau disebut Muhammad kemudian mualaf bisa enggak itu? Mualaf. Iya kan kemudian jadi Islam kan, bawa Islam. Mualaf tuh yang tadinya tidak mengakui Tuhan satu, menyembah berhala, kemudian dia masuk mempercayai ada satu Tuhan, nah itu mualaf gitu. Nah iya, tadi Nabi Muhammad kan dia sebelum menerima wahyu dia kan mengikuti milah-milahnya Ibrahim gitu kan. Iya, milahnya Ibrahim kan bukan Islam. Ya, Muhammad kan membawa Islam itu mengakui ada Tuhan satu gitu loh. Ya, berserah diri terhadap pencipta yang satu gitu. Iya, adanya agama dari Adam sampai Nabi Muhammad sampai kiamat tuh Tuhannya satu, mengakui adanya Tuhan lalu satu. Adam membaca apa? Kalau namanya Islam itu kan sudah ada Quran. Kalau belum ada Quran ya belum Islam. Lalu bagaimana rukun Islam itu? Sholatnya bagaimana? Sholat aja setelah itu tentang syariat beda-beda. Kalau syariat beda-beda. Tata cara untuk ibadahnya beda-beda. Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Iya, kan berbeda. Pertanyaannya, milad Ibrahim itu kan bukan Islam. Islam itu setelah Muhammad menjadi nabi. Islam itu bertuhankan satu, Pak, berserah diri terhadap Tuhan yang satu. Agama ini bicara agama, ya. Bicara agama Islam setelah ada Al-Quran, Muhammad jadi nabi. Nah, ada agama Islam. Nah, sebelum Muhammad menjadi nabi waktu menikahi Khadijah, dia kan belum beragama. Agamanya apa saya tanya? Agama yang mengikuti milah Nabi Ibrahim. Milah Nabi Ibrahim ya sama saja. Nabi Ibrahim mengakui Tuhan satu. Ya Islam juga namanya. Lalu Nabi Ibrahim Al-Qurannya dari mana? Al-Quran aja baru abad ke-8. Oh, Nabi Ibrahim dia dalam bentuk suhuf, Pak. Dalam bentuk suhuf. Loh, gimana sih? Orang tadi Munin Sikri aja bilangnya sudah dia di tahun berapa tadi Lemerian? 1924 ya? Iya, Purwada. Emang Munisir itu siapa sih? Nanyanya salah. Gini. Islam itu harus ada guru. Saya saja. Ya dengar dulu, Yamin. Dengar dulu pertanyaannya. Pertanyaannya Muhammad itu ya sebelum ke Gua Hiro kan belum beragama Islam.
Agamanya apa? Mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim tuh agamanya apa? Mengakui Tuhan yang satu. Agamanya apa? Yang mengakui Tuhan yang satu itu namanya yang mengakui Tuhan yang satu apa? Iya, itu namanya Islam. Terus Muhammad ketika jadi menerima wahyu kok membawa Islam lagi? Syariatnya. Di mana dan kapan Ibrahim jadi Islam? Islam itu adanya berserah diri terhadap Islam. Iya, Islam itu agama atau bukan? Islam itu din, Pak. Aturan-aturan. Iya, din itu apa? Din apa? Apa din itu apa? Din itu aturan-aturan, Pak. Aturan. Jadi Islam bukan agama ya, bukan agama Islamnya. Kita mau pakai istilah apa? Ini kan istilah Sanskerta agama nih kan. Iya, lah sekarang Pak Yamin di KTP-nya bertulis agama apa? Agama Islam. Aturan yang ada di dalam saya itu aturan untuk religinya. Terus di Al-Quran kenapa Allah mengatakan menurunkan agama? Menurunkan agama sih. Ya, kalau jihad itu artinya di surat Al-Imran ya, jihad fisabilillah itu artinya apa? Jihad itu berusaha bersungguh-sungguh, ya itu artinya jihad. Bukan jihad membela agama ya. Berusaha bersungguh-sungguh. Saya membela berusaha agama, ya? menjadi petani bersungguh-sungguh, nah, itu namanya jihad. Sama juga. Bukan, saya mencari rezeki dengan sungguh-sungguh, itu namanya jihad juga. Terus yang teriak-teriak membela agama, agama apa yang dibela? Membela agama, ya, maksudnya? Iya, yang membela. Nanya jihad itu berusaha. Bukan, enggak. Yang ditanya di sini agama. Oke, kalau nggak mau agama, dulu waktu Muhammad belum menerima wahyu, dia menyembah siapa? Dia mengakui ada Tuhan satu, Pak. Menyembah siapa? Menyembah siapa? Setiap itu yang mengakui Tuhan pasti menyembah Tuhan. Yang disembah oleh Muhammad siapa? Kalau di zaman kakeknya itu ada yang mengatakan Allah. Mengatakan Allah. Oh, inilah penguasa Ka'bah. Ini ada yang ngomong. Jadi Allah. Berarti Allah. Bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah. Iya, Allahnya SWT atau bukan? Berarti Allah SWT apa bukan? Yang di Ka'bah itu. Ya Allah, bapaknya Nabi Muhammad, bapak itu kan Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah. Artinya berarti kata Allah di zaman Nabi Muhammad belum ada, sudah ada kata itu. Sudah ada. Jadi yang disembah oleh Abdullah itu Allah yang mana? SWT atau bukan? Atau SAW atau SDT atau AST? Yang disembah Allahnya apa? Allah ada satu tuh. Oh, berarti yang disembah Abdullah, sebentar. Lemerian matiin dulu feedback kamu. Jadi yang disembah, Lemerian. Jadi yang disembah oleh Abdullah. Jadi yang disembah Abdullah itu adalah Allah yang tinggal di dalam Ka'bah. Kok Allah tinggal di dalam Ka'bah? Lah, sekarang yang pemilik Ka'bah. Nah, Allahnya itu ada di mana? Allah ada di mana? Iya, Allahnya yang disembah Abdullah. Bukan tingkat tasawuf ini. Kalau kamu muter-muter. Sekarang yang disembah Abdullah itu Allahnya ada di mana? Bapak nanya Allah ada di mana? Saya nggak ini sudah ilmu tasawuf tinggi banget Pak ilmunya Pak. Enggak, yang di dalam Ka'bah itu siapa? Yang katanya tadi Pak Yamin bilang. Di dalam Ka'bah kosong Pak, nggak ada apa-apa. Terus yang disembah Abdullah itu siapa?
Yang disembah Abdullah ya Allah toh. Iya, Allah yang mana? Allah emang ada berapa, Pak? Ya satu toh. Iya satu. Berarti untuk apa Muhammad lagi memperkenalkan Allah dan Qur'annya? Kan sudah zaman bapaknya sudah ada. Ya, itu kan diterbitkan lagi aturan-aturan baru. Oh, waktu aturannya zaman Abdullah itu apa? Gimana, Pak? Gimana? Waktu zaman Abdullah aturannya seperti apa? Berbeda dengan zaman Muhammad? Iya, masyarakat dari zaman Nabi Isa ke Nabi Muhammad tuh 600-an tahun itu ada namanya itu zaman Fatrah ya, zaman Apa tuh zaman Fatrah? Fatrah itu apa? Zaman Fatrah Fatrah itu tidak diutus wahyu. Tidak diutus wahyu. Dia masih tapi mengikuti ke zaman Nabi Ibrahim. Nah, sedangkan zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, ke Nabi Isa itu ajarannya itu diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Begitu. Loh, jadi Allah Nabi Muhammad. Oke, jadi risalah baru. Oke. Penyempurna jadi risalah. Iya, oke. Jadi risalahnya Nabi Ibrahim, risalahnya Nabi Muhammad, risalahnya Nabi Isa disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Tuhan itu dibikin lagi. Tuhannya satu. Iya, Allah. Tuhannya tetap satu. Jadi orang Yahudi Tuhannya Allah. Orang Yahudi yang mana, Pak? Lah itu yang tadi kamu bilang sudah menyelewengkan itu Tuhannya Allah. Ya Allah, tapi diselewengkan sama orang-orang Bani Yehuda nih kan. Iya, diselewengkan jadi diselewengkan jadi apa? Oh, banyak diselewengkan. Loh, biasalah. Kan katanya diselewengkan. Sering menyelewengkan. Iya diselewengkan jadi apa? Diselewengkan jadi apa itu Allah? Ya diselewengkan. Ada Tuhannya gini banyak lah, Pak. Loh, berarti Tuhannya bukan satu. Gimana? Ya Tuhannya satu. Itu diselewengkan oleh Bani Yehuda nih anak-anaknya. Oke. Terus kalau Abdullah suku Quraisy itu yang nyembah berhala dulu nyembah Tuhan siapa? Itu kan berawal dari siapa tuh namanya? Saya lupa ya, gitu kan. Iya. Pengaruh oleh orang-orang orang Quraisy. Orang Quraisy itu kan sama sejaman dan sama-sama Abdullah, betul nggak? Iya. Terus yang disembah sebentar dulu dong, jangan nyamber. Jadi kan sama-sama Abdullah. Orang Quraisy sama-sama Abdullah. Terus Abdullah menyembah Allah katanya. Terus orang Quraisy itu nyembah siapa? Orang Quraisy itu tadinya tetap menyembah Allah, tetapi ini koma ya. Di situ kan saya lupa namanya lah. Dia sering berdagang ke daerah Yaman. Ya. Dia lihat di orang-orang Yaman banyak yang menyembah batu. Nah, awalnya mengambil keberkahan dari batu itu, ditaruhlah di Ka'bah. Begini. Nah, jadi dari perilaku tersebut orang-orang mengikutinya. Sebab karena masalahnya gimana? Kalau orang besar, orang kaya ini pasti dicontoh oleh orang-orang lain. Jadi dicontoh, disitulah awalnya. Saya lupa namanya siapa namanya. Jaka Sembung bawa menyembah berhala ditaruh di Ka'bah. Ya. Ditaruh di Ka'bah. Awalnya tuh kan suka berdagang ke daerah Yaman gitu kan. Saya lupa namanya siapa itu kan. Siapa namanya? Yamin. Namanya? Malam-malam suruh ingat susah, Pak. Saya sudah jadi Abdullah itu nyembah Allah yang di mana? Yang di Ka'bah atau yang di mana? Kalau keluarga Bani Muthalib itu kan itu orang menyembah apa? Orang yang terpelihara, Pak, orang terhormat. Iya, Yamin nggak bicara Abdul Muthalib. Sekarang Abdullah itu menyembah Allahnya di mana? Di Ka'bah atau bukan?
menyembah Allahnya. Iya, di mana Ya, dia? pokoknya dia percaya sama Allah gitu kan. Iya, menyembahnya di mana? Menyembahnya di mana? Menyembahnya di mana? Ayamin. Pertanyaannya. Iya, dia mengakui ada Allah, cuma kan syariatnya kan belum Iya, dia mengakui ada Allah, terus ibadahnya, menyembahnya di mana dan gimana? Itu pertanyaannya. Nah, kalau itu Ya, minum mirasnya berhenti dulu. Minum mirasnya berhenti, jangan kebanyakan mabuk. Yamin, begini Yamin. Coba dicerna dulu Yamin. Kan katanya Abdullah itu percaya kepada Allah. Percaya kepada Terus bagaimana dia menyembah Tuhannya, bagaimana dia beribadah Tuhannya, bagaimana dan di mana? Coba. Nah, kalau ke situnya saya nggak paham pas di situ disebutkan itu percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Iya, sebagai kan risalah Nabi Muhammad kalau saya sekarang. Mak, ini loh, Yamin sebentar Pak, sebentar. Ya. Yamin, kalau kamu namanya nih orang Yahudi menyembah Allah, kalau kamu nyamain, ya. Orang Yahudi yang kalau kamu maksain nyamain orang Yahudi nyembah Allah, mereka nyembah Allahnya di sinagog namanya. Sinagoga. Ada ya, ada bentuknya, ada gedungnya, mereka menyembah di situ. Menyembah Allah yang katamu itu. Saya ikutin maumu. Orang Yahudi menyembah Allah, menyembahnya di sinagog. Hari Sabtu. Ada caranya. Caranya ada dan gerakannya ada. Orang Nasrani juga menyembah Allah kan? Menurutmu? Terus orang Nasrani itu menyembah Allah itu di namanya kanisah atau gedung gereja sekarang. Menyembah Allahnya di gedung gereja. Lah Abdullah ini menyembah Allahnya di lapangan, di padang gurun, di dalam WC atau di rumahnya atau di mana? Ya saya belum mendapatkannya Pak. Di situ dia pokoknya menyembah Allah. Risalahnya ya saya mana tahu. Iya, menyembah Allahnya biji mana dan di mana? Ya itu kan risalah dia Pak. Saya kurang paham Pak. Lah sekarang kalau risalahnya kau kurang paham, kau bisa bilang bahwa Muhammad itu menyembah Allah juga. Dari namanya aja sudah Abdullah, hamba Allah. Artinya sudah ada nama Allah tuh ada. Iya, hamba Allahnya di mana? Dia nyembah Allahnya tuh di mana? Ya sesuai dengan risalah Nabi Ibrahim ya. Di mana? Di mana risalah Nabi? Sudah expired, iya, risalah Nabi Ibrahimnya nyembahnya di mana? Ya saya nggak tahu Pak. Pokoknya di situ diterangkan menyembah Allah, tapi syariatnya bagaimana beda dengan Nabi Muhammad. Jadi Abdullah karena kayak anak TK ya. Berarti Abdullah itu nggak jelas dia nyembah Allahnya di mana ya? Dari namanya dia sudah hamba Allah Abdullah. Artinya zaman Abdullah ya ada nama Allah tuh ada Pak. Artinya mereka yang mengakui Allah kan. Terus Allahnya itu Allah SWT. Emang Allah ada berapa? Allah ya Allah. Iya. Berarti dia Allah SWT itu Abdullah nyembah Allah SWT-nya tuh di mana? Ya sayang saya nggak hidup zaman itu jadi saya nggak tahu Pak. Makanya makanya jangan jadi tukang tipu. Kalau tukang tipu bingung jawabnya, dia akan muter-muter terus. Lah sekarang di mana? Di mana? Muhammad Pak Lidara. Bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Abdullah. Allah yang mana? Dan namanya saya sudah hamba Allah yang mana? Karena di zaman Abdullah itu Allah kalau itu ada. Menyembah Allah gimana ya? Nggak diterangkan Pak. Yamin.
Min, zamannya Abdullah itu ada 364 Allah. Yang mana nih? 364 Allah apa sih? Itu berhala 360-an tuh, Pak. Iya, kan namanya Allah semua. Wah, berhala yang terkenal tuh Lata, Uzza, Manat. Yamin, Yamin, kau bilang Allah sudah ada. Zaman di luar, yang nyembah berhala itu semua bukan di Arab, yang di luar Arab tuh menyembah berhala namanya Allah semua. Kan sudah saya katakan tadi, Pak, asal kaum Quraisy menyembah berhala itu saya lupa namanya itu. Itu awalnya dia kan suka berdagang, melihat kelakuan orang-orang di negeri Yaman itu suka menyembah patung. Namanya siapa? Yang patungnya Yaman itu patungnya siapa namanya? Yang di Yaman. Terus ditaruhlah di yang di Yaman itu patungnya namanya siapa? Itu asal muasalnya itu menyembah berhala itu. Ya gitulah kalau yang di live chat begitulah kalau berbicara dengan orang ODGJ begitu susah. Enggak, harusnya gini Pak. Kalau gitu. Pak Jara. Ya, tanyain gini Pak Jara harusnya. Pak Yamin, saya mau nanya, itu keluarganya Abdul Muthalib itu tugasnya apa ya? Nggak usah. Percuma Lemerian. Lemerian, nggak usah kamu nanya begitu sampai besok. Sampai tahun depan. Masih nanya juga. Kebanyakan minum. Pertanyaan SD, Pak. Kayak pertanyaan SD. Kalau ditanyakan gini, kapan perangnya di Ponegoro? Saya nggak tahu kan, saya belum lahir kan begitu, iya, Pak. Enggak. Siapa yang membunuh Pangeran Diponegoro? Bukan saya, Pak. Bukan saya, bener, Pak. Nah, oke, sebentar ya, saya tanya lagi sama dia. Oke, Yamin, nggak usah, udah. Yang lain pusing kepala ya. Kan dokter Palidara ya. Nggak usah, nggak perlu dokter ODGJ, dokter aja nggak tahu air mani keluar dari mana. Gini, Yamin, sebentar, jangan dokter. Saya cuma mau tanya sama kamu. Milah Ibrahim. Enggak ada. Milah Ibrahim kan sunat. Bener nggak? Milah Ibrahim kan Milah Ibrahim sunat kan, betul kan? Palidara gini dulu. Enggak Yamin, enggak usah. Enggak usah. Saya nggak perlu itu. Saya mau cuman tanya Milah Ibrahim sunat itu kan Milah Ibrahim, betul nggak? Tapi saya, Pak, Yamin, saya mau tanya, sunat itu Milah Ibrahim bukan? Sunat itu Milah Ibrahim bukan? Jawab aja, susah bener. Sunat itu Milah Ibrahim bukan? Enggak. Tapi Palidara, sunat itu Milah Ibrahim atau bukan? Jangan lama-lama, ini saya udah mau tutup soalnya. Sunat itu Milah Ibrahim. Milah Ibrahim. Oke. Cukup. Milah Ibrahim. Terus Milah Ibrahim itu dapat pengajaran sunat tuh dari mana? Ibrahim diperintahkan dari Tuhan suruh sunat. Diperintahkan siapa? Tuhan suruh sunat. Tuhan yang mana? Ya Tuhannya tetap Allah toh, Pak. Allah. Allah memerintahkan sunat kepada Ibrahim. Iya, di mana? Di mana itu ditulisnya? Di mana ditulisnya? Kalau di Quran nggak ada, Pak. Kalau nggak ada kok bisa ngarang-ngarang kamu? Nah, ginilah. Ya, di mana? Kan datang ke dokter. Iya. Enggak usah ke dokter sekarang sunat. Gitu kan. Iya. Enggak, sekarang sunatnya tuh dari mana? Tuhan yang mana? Disuruhnya di mana? Di mana ditulisnya? Buktinya mana? Yang bahwa dia disuruh Allah. Di mana? Ya itu. Palidara itu pasien, datang ke dokter. Di mana?
Di mana Allahnya Ibrahim itu menyuruh dia sunat. Buktinya di mana? Tapi dokter. Di mana? Inilah mereka. Kalau diperhadapkan dengan fakta, data, dan bukti, mati. Mati semua. Fakta ya. Ketika mereka dihadapkan. Sekarang ditanya, Abdullah, abdi Allah. Allah sudah ada dari zaman Abdullah. Nah, Allahnya ada di mana? Abdullah tuh nyembah bagaimana Allahnya? Itu. Terus milah Ibrahim. Ibrahim disuruh sunat. Allahnya yang suruh sunat. Sekarang suruh sunatnya dari mana? Buktinya dia disuruh sunat. Terus taunya dia sudah sunat di mana? Nggak bisa dijawab. Padahal teriak-teriak bahwa sunat itu ngikutin milah Ibrahim. Sekarang Ibrahimnya disunat di mana? Diperintah sunatnya di mana? Nggak bisa jawab. Lari ke Bible, Pak. Iya. Kan. Saya sebagai dokter, Pak, bingung, Pak. Pak Lidara nih berobat sama saya. Bingung, tanya terus. Kayak nggak yakin dengan terapi saya. Nah, terapi bohong mulu. Tukang tipu, siapa yang mau percaya? Nggak ada faktanya, nggak ada buktinya. Oke. Ya, gini. Sesuatu yang dibangun dari kebohongan, ketika dia ditanya, dia harus tutupi terus dengan kebohongan yang lain. Karena ketika dia jujur, maka hancur semua kebohongan itu. Ya, itulah. Kalau sesuatu dibangun dengan kebohongan. Baik. Karena di tempat saya sudah siang, saya juga mau jalan. Maka kita akhiri dulu. Daripada kita tambah puyeng dengerin orang yang ODGJ. Tapi sebelum itu saya mau berterima kasih dulu dengan Buria, super stikernya, Safe Confession, haleluya, terima kasih brother, terima kasih bro, Devilio Sundami, super stikernya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akhiri dulu sampai di sini, ya. Besok kita lanjutkan lagi dengan topik yang jauh lebih menarik, masih seputar ini. Ya, besok kita akan mulai lagi dan kita akan melihat dan menunggu apakah Miss Bangkai akan berteriak-teriak lagi. Ya. Baik, terima kasih saudara. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.